Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anam, NIM 224, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penelitian. Baik, memasuki arti penelitian. Penelitian berasal dari kata research. Search artinya mencari, artinya kembali, yang berarti mencari kembali kenyataan atau fakta. Jadi, penelitian adalah proses menarik kesimpulan atau cara pemisahan masalah yang berdasarkan data dengan menggunakan langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Definisi lain menyatakan penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang bisa kita sebut metode ilmiah. Definisi dari para ahli. Yang pertama ada Cooper and Emery pada tahun 1995 menyatakan suatu penelitian sistematik bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Yang kedua dari Sekarang pada 1992 yang menyatakan penelitian usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Yang ketiga ada Widodo Jatim dan Pujiharjo pada 1993. Penelitian adalah suatu proses pendekatan atau approach dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Yang intinya riset adalah upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah dilakukan secara sistematik dan terorganisir serta mengikuti metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri memiliki arti suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metode ilmiah memiliki kriteria yaitu pendekatan logis, objektif, dan sistematik dalam menyelidiki fenomena atau menyelesaikan suatu masalah. Logis artinya pelaksanaannya harus rasional, yaitu dapat diterima akal sehat, berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Objektif artinya tidak memihak, disampaikan secara eksplisit sehingga apabila diulang oleh orang lain atau dirinya sendiri pada waktu berbeda, prosedur dan metodenya akan tetap sama. Sistematik artinya runtun, mulai dari awal sampai akhir. Sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan dan dipilih. Adapun tujuannya. Tujuan penelitian yang pertama untuk menemukan fakta, prinsip, produk yang baru dari suatu pengetahuan atau yang bisa kita sebut eksploratif. Yang kedua, menguji kebenaran atas fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau bisa kita sebut verifikatif. Yang ketiga, mengembangkan fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau yang bisa kita sebut pengembangan atau development. Jadi, dauh hidup penelitian mulai dari eksploratif, lalu ke verifikatif, lalu ke development, lalu kembali lagi ke eksploratif, yang artinya penelitian merupakan suatu proses yang tidak akan pernah berhenti. Jadi eksploratif, verifikatif, development, lalu kembali eksploratif, dan begitu seterusnya. Kita masuk ke macam-macam penelitian. Macam-macam penelitian menurut tujuan. Yang pertama, penelitian eksploratif. Yang kedua, penelitian verifikatif. Yang ketiga, penelitian development. Penelitian menurut proses. Yang pertama, penelitian dokumenter. Yang kedua, penelitian eksperimen. Tujuan penelitian menurut taraf kesimpulan. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai sesuatu objek. Yang kedua, penelitian analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Tujuan penelitian menurut tempat. Yang pertama, penelitian laboratorium. Yang kedua, penelitian perpustakaan. Yang ketiga, penelitian lapangan. Tujuan penelitian menurut pemakaian, yaitu
Pertama, penelitian murni. Kedua, penelitian terapan. Tujuan penelitian yang terakhir menurut metode pendekatan. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Yang kedua, penelitian kualitatif. Adapun kebutuhan dasar peneliti. Hal ini bersifat teknis. Yang pertama, kemampuan keilmuan. Peneliti mempunyai di bidang ilmu tertentu. Yang kedua, masalah. Peneliti mempunyai permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga, sumber daya pendukung. Peneliti mempunyai cukup sumber daya pendukung yang mencakup biaya, tenaga, waktu, sarana, atau fasilitas. Yang keempat, metodologi penelitian. Peneliti mampu memilih atau menggunakan metodologi penelitian yang tepat, seperti jenis dan sumber data, sampling, metode dan alat pengumpulan data, metode analisis data. Kali ini kita memasuki ke sifat penelitian atau ciri khas dari suatu penelitian. Yang pertama, penelitian harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, penelitian harus mendukung unsur orisinilitas. Selanjutnya harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Yang keempat, harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum. Selanjutnya, untuk menemukan generalisasi. Selanjutnya, studi tentang sebab dan akibat. Selanjutnya, menggunakan pengukuran yang akurat. Dan yang terakhir, menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Adapun etika penelitian itu sendiri, atau yang bisa kita sebut non-teknis, selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah atau yang bisa kita sebut metode ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan norma-norma yang ada. Yang pertama, norma sopan santun. Peneliti memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua, norma hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka peneliti akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, norma moral. Peneliti mempunyai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Contoh pelanggaran etika penelitian. Yang pertama, pengumpulan data atau informasi. Yang kedua, penyalahgunaan data atau informasi. Yang ketiga, pengakuan dan penggunaan data tanpa izin. Yang keempat, publikasi hasil penelitian tanpa izin. Yang kelima, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Yang keenam, tidak menghormati responden. Yang ketujuh, menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau yang bisa kita sebut plagiasi. Yang kedelapan, tidak menyusun laporan hasil penelitian. Adapun kriteria seorang peneliti. Kriteria yang pertama, kompeten, yang artinya menguasai dan mampu melakukan penelitian di bidang ilmu sesuai dengan bidang penelitian. Yang kedua, objektif, artinya tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Yang ketiga, jujur, artinya tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta. Yang keempat, faktual, bekerja berdasarkan fakta. Yang terakhir, terbuka, bersedia menerima masukan dari orang lain, bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.